Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada suatu ajaran yang mengatakan kita sebagai orang Kristen tidaklah cukup hanya berpatokan pada Alkitab saja. Tidaklah cukup hanya berpedoman pada firman Tuhan yang kita pegang sekarang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mereka mengatakan selain daripada Alkitab ini, kita juga harus mengikuti perkataan-perkataan dari orang-orang kudus dalam sejarah gereja. Kita harus mengikuti tradisi-tradisi gereja. Jadi seolah-olah sama ya otoritasnya dengan Alkitab. Ya. Kita bertanya sekarang apa dasar mereka? Mengapa mereka percaya seperti demikian? Mereka mengutip 2 Tesalonika pasal yang kedua ayatnya yang ke-15 ya, 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, di sini mereka memahaminya secara tertulis di sini, ajaran-ajaran yang secara tertulis yaitu Alkitab yang kita pegang sekarang, ya, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita bisa melihat dan membaca, ya. Nah, sedangkan secara lisan yang mereka pahami adalah perkataan-perkataan yang disampaikan ya melalui dari telinga ke telinga, ya. Jadi itu adalah perkataan-perkataan orang-orang kudus selain daripada Alkitab. Ya, intinya adalah selain daripada Alkitab, perkataan-perkataan orang-orang kudus dalam sejarah gereja itu juga yang harus kita ikuti, ataupun tradisi gereja itu juga yang harus kita percayai. Ya, yang memiliki otoritas sama dengan Alkitab. Nah, jadi secara lisan yang dimaksud di sini selain daripada Alkitab, ya, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh orang-orang kudus turun temurun itu juga yang harus kita percayai, atau tradisi-tradisi daripada gereja. Nah, jadi mereka mau menyangkal bahwa Alkitab yang kita pegang sekarang ini yang adalah satu-satunya pedoman dan yang memiliki otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Yang mereka mau menyangkal hal itu. Nah, apakah tafsiran mereka ya, terhadap 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2 ayat 15 itu benar? Apakah pemahaman mereka ini benar? Jawabannya salah, yang mereka keliru. Nah, mereka tidak memahami konteksnya. Ya. Kalau kita melihat konteks di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 ini, pada saat itu perjanjian baru belum lengkap, belum ditulis semuanya, belum dikanonikasikan atau belum dibukukan semuanya. Ya. Secara khusus seperti kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu yang kita tahu tahun 90-an ya baru ada, ya. Itu belum ada ya waktu ya 2 Tesalonika ini ditulis, belum ada. Karena kitab Wahyu itu baru ada nantinya tahun 90-an melalui Rasul Yohanes yang mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Jadi perjanjian baru pada saat itu belum ada tertulis semuanya atau belum dikomunikasikan semuanya, belum. Ya. Yang ada pada saat itu secara jelas yaitu perjanjian lama. Makanya di sini dikatakan secara tertulis itu merujuk kepada perjanjian lama. Sudah ada, sudah lengkap. Kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Ya. Mereka bisa baca. Dan kita melihat para rasul menjelaskannya ya tentang nubuatan-nubuatan yang berhubungan dengan Mesias ya, yang merujuk kepada Tuhan Yesus, dan juga bagaimana umat Tuhan harus hidup di dalam kekudusan. Nah, sudah ada perjanjian lama. Ya. Sudah ada, mereka bisa membaca. Nah, sedangkan perjanjian baru belum ada. Jadi para rasul menyampaikannya secara langsung, berkata-kata, ya, dan umat Tuhan mendengar, ya, mereka mendengar, itulah secara lisan. Dan kita percaya, ya, apa yang mereka sampaikan para rasul ini adalah wahyu daripada Tuhan. Ya, mereka mendapatkan pengilhaman daripada Roh Kudus karena mereka mendapatkan hak, ya, atau keistimewaan daripada itu. Nah, jadi perjanjian baru belum ada, makanya dikatakan secara lisan. Ya. Tetapi di kemudian hari, semua ajaran ya para rasul itu sudah tertulis, mereka sudah menulisnya dan sudah dikomunikasikan semuanya, sudah dibukukan. Dan itu yang kita
pegang sekarang, kita lihat sekarang, kita baca sekarang itu perjanjian baru. Nah, ketika sudah lengkap, ya, mulai dari kitab Kejadian, penciptaan langit dan bumi yang baru, sampai kitab Wahyu, penciptaan langit dan bumi yang baru, maka itulah menjadi satu-satunya patokan kita, pedoman kita yang memiliki otoritas yang paling tertinggi ataupun sepenuh-penuhnya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tidak ditambah dengan ajaran-ajaran yang lain, hanya Alkitab saja. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan selain daripada Alkitab, perkataan-perkataan turun-temurun dari orang-orang kudus, tradisi-tradisi gereja juga kita harus ikuti. Jangan hanya Alkitab. Itu ajaran yang keliru, itu ajaran yang sesat. Yang benar adalah hanya Alkitab saja. Satu-satunya firman Tuhan. Karena sudah lengkap sekarang, sudah tertuang, sudah tertulis. Kita bisa membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita terus pegang kebenaran ini, dan marilah kita hanya berpatokan pada Alkitab, kita membaca, kita merenungkan, dan kita melakukannya, agar kita bisa bertumbuh sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki. Nah, kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati. Amin.